Shalom, jumpa lagi dengan suratan Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 16 terkena tumim. Allah Bapa dalam kesempurnaan. Temanya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, didahului dengan murtad dan penyataan manusia durhaka yang harus binasa. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua didahului dengan murtad dan penyataan manusia durhaka yang harus binasa. Kita membaca ayat 1 sampai 12. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jadi Rasul Paulus bicara kepada jemaat Tesalonika, jangan bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, oleh pemberitaan, oleh surat. Kalau menerima semuanya itu dalam rangka atau menjelaskan hari Tuhan nanti tanggal sekian, bulan sekian, jangan diterima. Sebab semuanya itu adalah wewenangnya Bapa di surga. Ya, jadi wewenangnya Bapa di surga, sebab itu sebabnya ini bicara tumim, yaitu bicara Allah Bapa. Nah, kesemuanya ini tentu ada maksud bahwa Tuhan tidak memberitahukan itu kepada manusia supaya manusia itu melakukan persiapan-persiapan. Jadi jangan mendadak begitu. Sebab kalau mendadak berarti manusia itu yang rugi. Karena hari Tuhan itu disertai dengan bencana dan sebagainya sebelum hari datangnya. Nah, di sini disertai murtad, baik secara pribadi, secara massal, ya, banyak nanti orang yang murtad. Murtad itu adalah kandas imannya, ya, gagal imannya. Berarti orang murtad ya berarti orang yang seperti menjual Yesus, menukar Yesus, apapun bahasanya, itu murtad. Dan orang yang demikian bukan hanya terhilang, bahkan melakukan perlawanan terhadap Tuhan Yesus. Ini yang membuat jadi semakin dipastikan oleh firman Allah bahwa kita ini mengikut Yesus sampai selesai atau
mengikut Yesus untuk sementara waktu karena kenikmatan dunia, sehingga kita menjual iman, gagal di tengah jalan. Nah, disitulah kalau sudah mulai tanda-tandanya, nah, manusia murtad ini, ya kalau dibaca semuanya, itu adalah antikris. Ya, jadi dipelopori oleh antikris. Baru banyak pengikutnya, dan antikris ini duduk di dalam bait Allah. Soal bait Allahnya di mana, ada ya mengatakan itu nanti di Yerusalem dan sebagainya. Karena tidak disebut, ya sudah, jangan. Bahkan ada yang di Vatikan. Itu semua tidak mendasar, ya. Jadi yang penting murtad dan antikris ini duduk dalam bait Allah, ingin disembah sebagai Allah. Jadi dia menyaingi Allah yang benar dengan Allah antikris ini. Dan karena Allah ini tidak kelihatan dan Allah ini yang kelihatan, maka pengaruhnya itu secara masif. Seluruh dunia nanti mengikut dia. Apalagi kekuasaan perekonomian, teknologi, semua dikuasai oleh dia. Nah, jika ini sudah muncul, maka selesai sudah. Tinggal anak Tuhan ini nanti ada yang ketinggalan, ada yang berhasil lolos, ada yang sebelumnya mati di dalam Tuhan. Nah, ini sudah enak ini. Nah, kalau kita masih hidup, satu di antara dua. Kalau kita nggak ketinggalan, atau kalau kita nggak masuk dalam gereja sempurna, kita ketinggalan. Dianiaya nanti. Ya. Sebelum yang disingkirkan ini menyingkir, ya, dia belum datang. Tapi kalau nanti yang sudah disingkirkan ini sudah mulai, nah, dia datang. Ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Nah, si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Iblis yang membackup antikris. Jadi betapa antikris ini sangat berkuasa nanti. Orangnya seperti apa itu? Kepuasannya itu ya, di dalam Wahyu 13 itu 3 binatang buas menjadi satu. Kejam. Dan kalau sudah memerintah, sudah dengan tangan besi dia. Nah, terutama anak-anak Tuhan ini yang diserukan oleh, termasuk saya salah satunya, mari kita memulaikan untuk menyembah Tuhan. Hanya dengan itu
kita disingkirkan ini di padang gurun, jauh dari mata ular. Lain tidak, nggak ada ya. Nah, jadi firman Tuhan ini menunjukkan, ya, mengarahkan, mari kita segera membangun misbah kita. Misbah penyembahan itu bukan sekedar mulut dan lutut, tetapi hati yang dibawa kepada Tuhan. Hati yang sudah dikerjakan oleh firman Allah, pembaruan, dan dengan kepenuhan Roh Kudus, maka kita menyembah Tuhan. Bukan penyembahan yang seperti praise and worship itu, bukan. Itu penyembahan yang disetir oleh manusia itu. Ini penyembahan pribadi. Ya, bisa bersama-sama, tapi lebih kepada pribadi. Dia mengadorasi kepada Tuhan. Engkau dipermuliakan Tuhan. Engkau diagungkan Tuhan. Engkau disembah. Bukan secara ringan. Aku menyembah, tetapi gak ada Roh Kudus. Gak ada firman Allah yang bekerja membarui. Jadi penyembahan ini adalah persoalan pribadi. Ya, saya belum membacakan ayat-ayatnya ini. Matius 24. Ayat 29 dan 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini hari kedatangan. Nah, sebelum hari kedatangannya, 1 Timotius pasal 4. Ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini nggak bisa berkata apa-apa saya. Dan modusnya, ya sekarang saya tunjukkan. Ayat 3, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Bukan makanan, dan orang melarang kawin itu bukan sesederhana itu. Ya. Nanti saya lanjutkan, ini waktunya sudah habis, jadi nanti pada ayat berikutnya. Sekian firman Tuhan. Amin.